Di dalam undang-undang itu peran PJTKI atau P3M itu sebenarnya tidak sudah mulai dihilangkan. Ya, jadi makanya di situ negara mulai intervensi membuat pelatihan kompetensi itu. Negara yang bertanggung jawab membuat pelatihan selama 3 bulan sampai itu supaya 96 FM Merkuri, informatif, inspiratif. Selamat berjumpa kembali dalam Dialog Sosial Politik The Series, ya. Dialog ini kerja bareng dari 96 FM Merkuri dengan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik Universitas Airlangga, Visip UNER. Dan ini sudah episode yang kesekian kalinya. Senang bisa menghadirkan narasumber yang berbeda-beda. Saya juga sekaligus belajar dari begitu banyak ragamnya disiplin ilmu yang ada di Visip UNER ini. Dan kali ini topik kita itu terkait dengan membedah pelindungan, dalam tanda petik, bukan perlindungan loh ya sekarang itu ya, pelindungan, ya betul ya, pelindungan pekerja migran Indonesia dalam rangka memperingati Hari Migran Internasional. Yang sudah hadir di studio adalah Dr. Sri Endah Kinasih Sos MSI, seorang antropolog ya. Dan saya panggilnya Mbak Endah saja supaya kita semua tetap awet muda. Mbak Endah, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Sehat ya. Nama saya Aldi, Mbak. Ya, Aldi, udah itu aja. Nanti yang lain-lain kita bicara off air. Oke. Baik. Baik. Hari ini kita mesti berangkat dari momentum tanggal 18 Desember yang diperingati sebagai Hari Migran Internasional. Bukan migran loh ya, Migran Internasional. Nah, mungkin masih banyak masyarakat yang kurang pas mendefinisikan migran. Sebenarnya kemudian kita tanya ke pakarnya begitu ya. Apa sih definisi yang tepat untuk penyebutan sebagai pekerja migran? Kemudian nanti kita tanya juga apa bedanya dengan TKI. Dulu kita kenal dengan nama TKI, benar ya Mbak Endah ya? Tapi sekarang namanya, sekarang penyebutannya adalah PMI ya, Pekerja Migran Indonesia. Nah, oke, monggo silakan diperjelas. Gini Mas Aldi, kita berbicara sejarah dulu ya. Kita melihat konsep-konsep yang terkait dengan apa sih yang disebut TKI, pekerja migran. Tapi sebelum ada TKI itu ada yang namanya buruh migran Indonesia. Iya. Jadi buruh migran itu istilah itu muncul itu pada saat Orde Lama ya, artinya sebelum ada kemerdekaan itu kita selalu menyebut buruh migran Indonesia karena ada pengiriman buruh ini ya, buruh migran ini ke luar negeri, terutama di Malaysia. Malaysia yang paling dekat ya. Waktu itu butuh tenaga kerja untuk di perkebunan karena ada sistem kekerabatan, tidak perlu ada perjanjian. Seperti kita mencari pekerja rumah tangga gitu ya. Begitu mencari pekerja rumah tangga, kita mencari aku butuh loh tenaga dari Indonesia untuk konstruksi bangunan, untuk perkebunan. Lah itu mereka banyak berangkat ke sana. Demikian juga di Arab Saudi juga begitu. Di Arab Saudi juga mereka juga ingin menjadi pekerja juga di sana karena melalui menjadi umroh dulu, baru dia mencari pekerjaan di sana waktu itu. Bahkan sampai ada Suriname juga ya kan, kita sudah tahu ya, Suriname itu banyak orang-orang Jawa yang berada di sana. Sampai saat ini itu juga begitu banyak buruh migran yang
diarahkan memang pada waktu itu untuk bekerja di wilayah perkebunan di Suriname. Maka ada yang namanya Kementerian Perburuhan waktu itu, makanya disebut buruh migran Indonesia. Itu masih di Orde Baru ya, betul ya? Orde lama. Orde lama ya kalau buruh itu ya. Pada tahun 67-an baru ada perubahan ya dari Kementerian Perburuhan menjadi Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi. Nah, itu baru muncul Tenaga Kerja Indonesia. Itu. Kenapa menjadi buruh migran menjadi Tenaga Kerja Indonesia? Karena buruh itu terkait dengan sistem pengupahan yang tidak jelas, sehingga menjadi Tenaga Kerja Indonesia. Itu. Lah 67 itu mulailah dibentuk ada namanya Tenaga Kerja Indonesia, dan kemudian dianggap kurang relevan juga karena terkait dengan di Orde Baru ini dibentuklah undang-undang. Kalau nggak salah itu zamannya Megawati, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004. Ya, itu ada Undang-Undang itu ada R-nya. Masih ada R-nya ya. Makanya sekarang ada Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. Itu dibentuk itu. Lah zamannya Pak Jokowi tahun 2017 mulai dirubah lagi menjadi Pelindungan tanpa R. Tanpa R ya. Tanpa R menjadi pekerja migran Indonesia. Makanya kenapa disebut pekerja migran? Karena memang mereka mencari pekerjaan ke luar negeri untuk mendapatkan upah itu ya di Indonesia. Jadi betul-betul pekerja. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa yang sekolah di sana, itu bukan pekerja migran. Ya, bukan. Atau mencari suaka itu bukan. Jadi ini berbeda. Jadi ada istilahnya pelindungan itu. Gitu. Jadi ini yang berubah. Itu. Sebenarnya secara kaidah bahasa Indonesia memang ada perubahan ada perbedaan Mbak Endah? Kemarin saya cari ya di kamus KBBI itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, Kamus Bahasa Indonesia itu ternyata betul ada perbedaan memang. Yeah. Waktu itu saya juga pikiran ada perbedaan apa enggak ya? Ternyata saya cari ternyata ada perbedaan yang ada R-nya dengan tanpa R itu ternyata sebenarnya sama ya, artinya perlindungan sama ya, gitu ya. Ya, kata dasarnya lindung, sama-sama lindung gitu ya. Tapi begitu diturunkan artinya ada awalan itu ternyata lindung itu dari kata perlindungan itu artinya berlindung. Terus perlindungan. Kalau yang tanpa R. itu adanya melindungi dan pelindungan. Ternyata kalau yang berlindung atau perlindungan itu artinya pekerja migran itu mencari perlindungan. Oke, siapa paham. Gitu ya. Bisa ke negara atau mungkin ke agent atau ke calo dan sebagainya. Dia mencari mencari keadilan misalnya. Itu perlindungan pakai R. Tapi kalau dia mencari melindungi atau pelindungan itu artinya negara harus hadir untuk memberikan perlindungan. Ya, memberikan perlindungan terkait dengan proses cara dari pra penempatan sampai purna penempatan. Itu. Jadi negara lebih aktif. Ya, betul. Ini ya akhirnya begitu saya baca, oh iya ya, tergitu ya. Saya baru nyadar kalau ada kata R-nya, tanpa R itu lebih bermakna gitu ya. Betul. Ternyata hanya beda satu huruf saja, itu bisa memberikan makna yang berbeda. Kalau pelindungan, negara lebih aktif. Kalau perlindungan, itu pekerja migrannya yang aktif mencari perlindungan, gitu ya kira-kira ya. Ya, terima kasih sudah dibantu untuk paham. Paham Retno? Paham ya, oke. Kita semua harus paham. Tapi sebenarnya bahasa Indonesia juga banyak ya, yang sekarang mengalami perubahan-perubahan. Kita aja yang kadang-kadang masih salah kaprah gitu ya. Tapi kita tidak sedang membahas bahasa Indonesia ya. Kita membahas tentang pekerja migran dan pelindungan.
Kemudian kalau dari sisi tadi terima kasih sudah dijelaskan bahwa dari awal di era Orde Lama itu istilahnya adalah buruh migran Indonesia. Kemudian di era Orde Baru itu diubah menjadi tenaga kerja Indonesia dan sekarang menjadi pekerja migran Indonesia. Selain secara harafiah katanya yang berbeda, adakah aspek-aspek yang filosofis yang membuat itu memang harus dirubah atau seperti apa? Ya tadi saya sampaikan bahwa dari buruh migran tadi terkait dengan sistem pengupahan gitu ya dianggap sesuatu yang buruh itu artinya inlander banget gitu Setelah itu tenaga kerja itu dianggap tenaga kerja yang seperti apa gitu ya, karena tenaga kerja itu bisa di dalam dan di luar negeri. Maka di undang-undang terbaru itu ditekankan pekerja migran memang untuk yang khusus untuk pekerja yang berada di luar negeri, itu yang ditekankan. Makanya ada beberapa kelompok yang dulu di ABK, anak buah kapal, itu dulu tidak masuk di dalam undang-undang pelindungan pekerja migran. Sekarang dimasukkan karena dia posisinya berada di luar negeri. Jadi ABK, anak buah kapal, itu bagian dari mereka yang mencari nafkah di luar negeri. Oke. Dan ini tentu ada kaitannya juga dengan peringatan 18 Desember yang diperingati sebagai Hari Migran Internasional ya. Migran memang lebih familiar digunakan di semua negara dunia internasional gitu ya. Ya makanya semua negara itu menyepakati dengan menggunakan migran, dan kita memang mengacu pada negara-negara yang concern terhadap pelindungan pekerja migran. Oke, tadi Bu Dr. Enda sudah menjelaskan tentang klasifikasinya, tapi kita pertegas dulu sebelum kita break ke iklan, apa saja klasifikasi bentuk dari pekerja migran? Seperti apa? Memang di situ ada 3 ya pengklasifikasian. Jadi ada yang pekerja migran yang bekerja di perusahaan, ya seperti di konstruksi bangunan, bisa di perkebunan, itu bisa. Jadi yang perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum, ataukah yang kedua itu pekerja migran yang berada di sektor perseorangan, yaitu jadi PRT itu jangan dianggap pembantu ya, pekerja rumah tangga, pekerja rumah tangga, menjaga lansia, babysitter, itu masuk di dalam perorangan. Yang ketiga baru anak buah kapal ABK. Oke, baik, diulang yang pertama itu artinya yang bekerja di secara ini perusahaan yang punya persekutuan hukum itu yang punya di perusahaan itu. Terus yang perorangan, dan yang ketiga adalah anak buah kapal. Anak buah kapal. Jadi skopnya itu ya, klasifikasinya itu ya. Oke, kalau bedanya dengan yang lama itu, kalau dulu anak buah kapal tidak diatur. Kalau sekarang diatur. Semuanya diatur. Itu lebih karena mungkin memang banyak kasus ya ketika ABK kita kemudian dieksploitasi, betul ya Mbak Indah. Betul. Sekarang dulu kan nggak pernah diekspos ya, sekarang mulai kita sebenarnya saya sudah ingin tertarik kenapa sih kok nggak pernah mengekspos ABK ini di antara PMI aja sudah kalau di negara sana itu sangat marginal, apalagi ABK gitu ya, di antara pekerja migran ini yang perlindungannya sangat rendah itu memang ABK. Dan hari ini kan kita akan membedah tentang bagaimana pelindungan. Artinya kita akan melihat sejauh mana pemerintah bisa memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia, ya. Dan nanti kita akan lihat. Tapi kita mau bicara fair ya. Kalau misalnya memang kurang ya nanti kita akan sampaikan ini adalah sesuatu yang kurang. Baik, tapi kita break dulu ya. Nanti kita lanjutkan kembali, sahabat Merkuri, silakan seperti biasa undangan terbuka untuk Anda mulai sekarang juga di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp ya di 081 730 0096. Ya, oke, kita masih bersama-sama di dialog sosial politik The Series, kerja bareng Merkuri FM dengan teman-teman dari Visi Puner, dan terima kasih untuk narasumber hari ini
Dr. Sri Endah Kinasih SOCMSI ya, seorang antropolog, dan kita sedang membahas tentang bagaimana membedah pelindungan dalam tanda petik pekerja migran Indonesia dalam rangka memperingati Hari Migran Internasional. Tadi kita sudah dibantu oleh Dr. Endah untuk memahami kenapa kemudian perjalanannya dari yang lazim disebut sebagai buruh migran Indonesia, kemudian menjadi tenaga kerja Indonesia, sampai yang sekarang ini di eranya Pak Jokowi sudah berubah lagi menjadi pekerja migran Indonesia. Dan klasifikasinya juga tadi saya sudah tanyakan, itu selain mereka yang bekerja di company ya, di perusahaan ya, ada juga yang mereka yang lebih informal ya, bekerja sebagai asisten rumah tangga, itu juga pekerja migran, dan ABK ya. Dan sebelum saya nanya lebih lanjut, mungkin memang mikrofon harus dibuka, no? Ya, tenang saja, no. Oke, kalau sekarang kita bicara soal perlindungan bagi mereka yang bekerja di luar negeri. Sebenarnya kalau dari sisi yang sempat dikaji oleh Bu Dokter, apa saja sih sebenarnya yang dibutuhkan sebagai sebuah perlindungan oleh teman-teman pekerja migran ini? Ya, kalau di luar negeri jelas sistem pengupahan itu yang harus ditekan. Pengupahan ya? Ya, sistem pengupahan. Artinya gaji ya yang harus gaji yang harus diterima. Sebenarnya ketika mereka sebelum berangkat itu sebenarnya ada namanya OPP, orientasi pra penempatan. Itu sebenarnya PMI itu harus tahu betul gaji yang harus diterima per bulan, terus pekerjaannya apa, ya pekerjaannya, terus waktu yang mereka kerjakan, ataukah juga termasuk ada sistem libur. Itu harus ditekan sejak awal. Itu harus ketika akan berangkat. Biasanya kalau akan berangkat itu 1 hari ada OPP, orientasi pra penempatan, itu di BP2 PMI. Kalau di Surabaya itu, di Jawa Timur itu di Benur Mrisi itu ada. Ya. Mereka harus 1 hari sebelum berangkat itu dari jam 8 sampai jam 5 sore. Di jam pertama itu biasanya jam 8 sampai 10 itu ada tanda tangan gitu ya. Tanda tangan, upamu gajimu berapa, jammu berapa, jenis pekerjaanmu apa, waktu liburmu berapa, itu harus disepakati, terus tanda tangan. Lah, selama ini ternyata pekerja migran itu enggak paham. Yang penting tanda tangan, pikirannya itu pokoknya kudu berangkat budal. Dan gaji gede gitu ya. Itu pikirannya gitu, tapi tidak dipahami ini. Terus ketika mereka berangkat di sana itu ketika sudah berangkat di sana itu BP2MI itu saya kurang tahu apakah dia mengontrol kalau sudah sampai di sana itu harus dipotong selama proses belajar kompetensi di PJTKI. Itu selama PJTKI kan bisa sampai 4 bulan gitu ya, atau 5 bulan tergantung berapa mereka tinggal di PJTKI itu. Itu yang dipotong dan proses pemberangkatannya. Dan itu resmi ya? Potongan itu resmi ya? Potongan itu memang di dalam Undang-Undang tahun 2017 itu zero. Nggak ada potongan sebetulnya. Oke. Nol rupiah ya, nggak ada biaya apapun. Tapi ketika sampai di sana itu dipotong. Itu dipotong pun itu sampai 6 bulan. Ya. Itu. Jadi misalnya yang saya dapat gitu ya, di Taiwan itu harus 7 juta gitu ya, tapi begitu dia dapat itu hanya 5 juta. 5 juta ya, karena ini dipotong. 2,5 juta itu dipotong. Itu ini yang normal ya, tapi begitu pada masa Covid itu yang katanya saya dapat, itu bisa sampai 1 tahun itu atau bahkan lebih. Karena apa? Karena ada pemotongan PCR seperti itu. Terus masa karantina di hotel. Misalnya kalau di Taiwan itu harus 2 minggu atau 3 minggu atau bahkan 1 bulan. Nah, itu biaya siapa yang nanggung? Pekerja migran. Itu yang mereka tidak paham
betul PMI bahwa itu ada pemotongan itu. Itu seharusnya itu disampaikan juga ketika pada masa OPP itu. Ya, ya. OPP itu kan tempatnya instansi ya, Mbak Enda. Sementara, sebelum ke situ, peran agent itu diakui dan memang apa istilahnya kalau dulu PJTKI ya? Ya, PJTKI. Makanya di undang-undang yang tahun Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 itu namanya dulu PJTKI, sekarang ganti P3MI ya. P3MI, apa itu P3MI? P3MI itu penempatan pokoknya PMI-nya pekerja migran Indonesia ya. Penempatan pekerja migran Indonesia itu. Nah, di dalam undang-undang itu peran PJTKI atau P3MI itu sebenarnya tidak sudah mulai dihilangkan. Ya, jadi makanya di situ negara mulai intervensi membuat pelatihan kompetensi itu. Negara yang bertanggung jawab membuat pelatihan selama 3 bulan sama itu supaya Rp0 itu. Tapi faktanya apa? Ternyata negara undang-undangnya sudah ada, ternyata pelatihan tempat untuk training kompetensi itu belum siap, bahkan nggak ada. Siapa yang bertanggung jawab? Di Jawa Timur nggak ada. Dinas Tenaga Kerja belum memiliki, makanya mereka masih tetap di P3MI itu atau PJTKI itu. Ini yang artinya negara belum siap, apalagi pada saat itu kan tahun 2017 pada masa COVID. Jadi dananya itu untuk biaya COVID sampai sekarang ini belum negara belum siap untuk memberikan pelatihan itu. Padahal itu biayanya cukup besar kalau mau membuat untuk pelatihan. Misalnya saya punya teman ya ketika penelitian ya di P3MI ini atau PJTKI itu kalau misalnya untuk PRT itu punya kompetensi sendiri. Untuk lansia sendiri. Terus untuk babysitter sendiri, untuk konstruksi bangunan sendiri, untuk ABK sendiri. Ketika ada peraturan baru ABK masuk, itu dia sudah membuat persiapan membuat kapal gitu ya, kapal yang mereka gunakan, bagaimana mereka harus bisa menyelam ya, pelatihan itu. Jadi itu butuh biaya cukup banyak. Jadi negara nampaknya belum hadir ya ketika kompetensi itu harus diserahkan kepada negara. Ya, kita paham memang banyak yang harus diurusi negara, tetapi negara juga tidak boleh ngeles ya. Artinya kan pekerja migran ini juga boleh dibilang quote unquote menjadi pahlawan devisa. Mereka pulang bawa duit banyak untuk menggerakkan ekonomi kita juga. Tapi artinya boleh dengan kata lain, Bu Dokter, saya menyebut bahwa pemerintah memang belum sepenuhnya bisa menjalankan peran untuk memberikan pelindungan ya? Ya, belum. Makanya waktu saya tanya ketika ke BP2MI, kenapa nggak kerja sama dengan antara pemerintah BP2MI, di sini negara itu dalam arti BP2MI itu kerjasama dengan PJTKI. P3MI tadi itu. Ya, P3MI harus kerjasama membuat kontrak supaya ada pelatihan itu. Dan BP2MI itu harus melakukan kontrol dan pengawasan. Ya, harusnya kalau misalnya pemerintah sudah punya sudah punya BP2MI itu, mestinya nggak ada lagi peran P3MI ya. Apakah memang perlu ya? BP2MI ini tugasnya negara. Jadi negara. Ya betul. Maksud saya memang untuk memangkas agar tidak ada lagi potongan-potongan yang dikenakan. Jadi P3MI yang notabene itu adalah private sector, mestinya kan bisa di take over oleh pemerintah melalui BP2MI. Idealnya kan seperti itu ya, Bu Dokter ya. Seharusnya begitu. Seharusnya begitu ya. Ya, tapi karena biaya kan cukup besar ya untuk pembuatan kompetensi ini. Jadi kalau memang belum siap, seharusnya BP2MI lah melakukan kerjasama dengan P3MI seharusnya begitu. Dan ketika melakukan kerjasama harus ada pemantauan. Selama ini itu
PJTKI, P3M atau P3MI tidak pernah dipantau oleh BP2MI. Ya, artinya mengontrol secara ketat bagaimana sih kompetensimu, bener nggak kamu yang kamu ajarkan gitu, pelatihanmu, bahasamu, undang-undang kebijakan yang ada di sana dilatih enggak gitu. Ya, jadi hanya 3 bulan sudah harus menguasai kompetensi, sudah melajari bahasa budaya setempat di situ. Ya, makanya sekarang sih saya nggak tahu apakah tidak terberitakan atau memang sudah berkurang. Kalau dulu kita pernah dengar kasus di Singapura itu ada pekerja migran kita yang kemudian harus bermasalah karena nggak terbiasa Singapura yang semuanya serba elektronik itu dia nggak bisa kagok-kagok gitu karena pelatihannya tidak. Nah, yang seperti itu harusnya sudah tidak ada lagi ya melalui pelatihan itu sebenarnya cuman memang secara kompetensinya oke lah untuk teknik prakteknya, tapi untuk mindset ini kan nggak bisa, itu yang justru penting tentang budaya bahasa yang mereka harus Anda pahami. Bayangkan aja hanya 3 bulan harus pandai bisa bahasa Inggris dan bahasa Tiongkok misalnya. Itu kan nggak mungkin itu ya. Ya akhirnya yang digunakan adalah pelatihan bahasa yang sangat sederhana dan bahasa itu sebenarnya kan punya makna. Misalnya antara bahasa yang ada di Indonesia dengan di sana bahasa Inggris yang ada di yang mereka pahami itu belum tentu sama dengan pemahaman yang mereka pikirkan dengan negara yang dituju. Itu yang sangat bermasalah gitu ya. Itu pemahaman-pemahaman yang harus disampaikan ke mereka atau bahkan budaya. Misalnya kalau orang Hong Kong itu kalau pakai baju putih itu dianggap kesannya dianggap sebagai melambangkan kematian misalnya. Begitu dia pakai ruko putih, makanya tidak boleh pakai sholat karena takut itu kematian, tidak boleh ya. Makanya mereka ada yang nggak sampai sholat, ya, ibadah tidak ada. Akhirnya mereka karena apa nggak dipahami, kan bisa pakai ruko hitam dan sebagainya macam-macam gitu ya. Itu yang tidak disampaikan oleh pekerja migran kita. Ya, dan salah satu persoalan ketika bicara soal pekerja migran ini kan ya potongan-potongan dan biaya yang dibutuhkan untuk keberangkatan itu bahkan banyak cerita, saya nggak tahu apakah sekarang masih ada gitu ya, banyak cerita-cerita yang mesti ngutang sana sini untuk biaya yang begitu besar. Kenapa itu bisa menjadi begitu besar ya? Sempat ditelaah nggak oleh Bu Enda, oleh Mbak Enda? Gini repotnya kalau mereka tidak punya literasi tentang PJ atau apa namanya P3MI ya, P3MI. Mereka ketika tidak punya, mereka akan lari ke calo. Gini. Jadi mereka itu kemarin ketika saya di Lombok itu ya, di Lombok Timur itu, mereka banyak yang undocumented, yang ilegal. Karena apa? Karena mereka nggak ngerti bahwa P3MI itu mana yang legal atau enggak, itu nggak mengerti. Karena yang legal itu harus terdaftar di BP2MI. Itu harus terdaftar ya, dan itu harus diupdate. Seingat saya 1 atau 2 tahun itu harus diupdate. Mereka melaporkan. Kalau nggak melaporkan berarti P3MI ini sudah nggak ada, sudah harus daftar, harus lewat itu. Mereka nggak ngerti bahwa itu harus diupdate. Mereka pokoknya ada. Oh, saya lewat agent. Kalau ditanya, Ibu berangkat apa? Doku itu ya legal ya? Iya legal, lewat PJTK. Iya PJTK-nya apa? Nggak tahu gitu ya. Karena mereka nggak masuk ke P3MI-nya itu, nggak ngerti bahwa cuma ya aku harus bayar 3 juta, 5 juta karena untuk calo itu. Jadi mereka itu menganggap bahwa masuk PT itu dianggap sudah legal, padahal PT itu banyak yang abal-abal juga gitu ya. Itu yang tidak dibawa kalau kita mau berangkat harus punya literasi. Saya cek dulu dong di Google, cari di BP2
MI, diklik apa PT-PT-nya yang legal, itu harus dimasukkan. Ya. Ini menarik ya sampai di sini ya, karena boro-boro mereka yang mau berangkat jadi pekerja migran itu boro-boro kemudian mau paham soal itu ya. Mereka sendiri kan kebanyakan mau bekerja di luar negeri karena keterdesakan ekonomi ya, sehingga mereka merasa bahwa ini adalah solusi terbaik, sehingga angin surga yang diberikan oleh P3MI abal-abal itu membuat mereka menjadi gampang terlena. Ya, betul. Harusnya disinilah peran BP2MI. Nanti kita akan lihat apa sih tupoksinya BP2MI dan apa-apa yang belum dikerjakan oleh BP2MI nanti ya. Kita break dulu ke iklan. Ya, oke, baik. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita di Dialog Sosial Politik The Series, kerja bareng Mercury FM dengan teman-teman dari Visipuner, dan hari ini kita membahas tentang bagaimana kemudian negara memberikan pelindungan kepada pekerja migran Indonesia. Dan ternyata dari jawaban yang disampaikan oleh narasumber memang masih bisa dipertanyakan, betul begitu ya, Mbak Endah ya. Dan sekarang tadi pembicaraan kita sampai pada bagaimana BP2MI. Sebenarnya kalau dari sisi aturan atau regulasinya, apa saja yang mesti dikerjakan oleh BP2MI sepanjang yang Bu Dr. Endah tahu? BP2MI itu kan lembaga pemerintah ya, yang kementerian yang mempunyai peran untuk menjalankan prosedur dan strategi di bidang penempatan, penempatan maupun purna gitu ya. Terutama PMI yang berada di luar negeri, dan itu mereka harus bekerja sama dengan Disnaker ya, Kementerian Tenaga Kerja. Lah kalau kita lihat BP2MI itu baru terbentuk tahun 2019 sebenarnya. Masih relatif baru. Lihat kalau kita lihat di Peraturan Presiden nomor 90 tahun 2019. Ini bentuknya apa? Ad hoc atau di bawah Kementerian Ketenagakerjaan? Kementerian Tenaga Kerja. Kementerian Tenaga Kerja ya. Jadi ketika mereka ini diminta untuk melakukan kerjasama atau jejaring dengan pemerintahan pusat sampai daerah, sampai aparat desa dan seperti itu ya, karena dia juga hadir di tingkat kabupaten yang rata-rata yang memiliki wilayah pengiriman pekerja migran di Indonesia yang tinggi. Misalnya kalau di Malang ya pasti ada. Kalau misalnya di Papua belum tentu ada. Karena perannya itu sampai ke daerah itu. Jadi kalau misalnya ada kasus itu harus bekerja sama dengan misalnya dengan KBRI, KJRI yang ada di luar negeri, terus sampai ke Indonesia misalnya harus kerjasama dengan Dinsos seperti itu, karena mungkin ditempatkan di situ, baru sampai kalau sudah sampai ke daerah mereka harus ke kepala desa seperti itu. Lah biasanya mereka harus betul-betul membuat jejaring dengan wilayah-wilayah di tingkat daerah itu. Siapa yang tokoh-tokoh misalnya kepala desa atau mungkin NGO. Biasanya NGO itu tahu betul wilayah-wilayah pekerja migran yang pengirimannya tertinggi. Nah, misalnya kemarin itu yang cukup menarik ketika ada pekerja migran yang terinfeksi TB. Ya dia sudah sakit dari Malaysia, terus dibawa ke, waktu itu dia nggak kuat, akhirnya dibawa ke Batam, dari Batam dibawa ke Jawa Timur ya, di Surabaya. Dari Surabaya dicek, ternyata anak ini undocumented, ilegal. Datanya dicari gak ketemu. Akhirnya kita waktu itu BP2MI akhirnya menyebar, ternyata lokasinya berada di
Blitar. Nah, pelindungan seperti itu seharusnya masih menjadi tanggung jawab PP2MI. Iya. Oke. Ya. Artinya mulai mensosialisasikan, kemudian memberangkatkan selama mereka ada di rantau sampai mereka mungkin kontraknya habis, semuanya harusnya diawasi oleh PP2MI. Iya. Terus begitu sudah sampai ke daerah itu baru diserahkan ke aparat desa atau dinsos. Nah, itu baru mereka sudah serah terima untuk itu. Kalau misalnya dia sakit harus mengurus BPJS-nya. Itu yang mereka lakukan. Jadi betul-betul membuat jejaring. Makanya kalau di PP2MI itu ada petugas petugas lapangan. Nah, teman-teman petugas lapangan. Saya misalnya banyak beberapa kasus yang saya kenal beberapa petugas kesehatan, petugas lapangan yang berada di PP2MI itu. Kalau ada PMI bermasalah itu selalu begitu. Seharusnya melakukan koordinasi seperti itu. Ya, ini ada Mbak Tantri mendengar Merkuri yang ingin sharing begitu ya. Saya pernah mendengar, kata Mbak Tantri, keluhan PMI yang susah sekali mengakses KBRI dan PP2MI saat si PMI memiliki masalah. Saat mengalami kendala seperti ini, kemana lagi PMI harus mengadu? Apakah ada pihak lain yang bisa menjadi jujukan? Memang biasanya kan gini ya, kita itu kalau PMI sudah berangkat ke sana, terutama yang undocumented itu yang masalahnya paling banyak itu memang ketika sudah sampai di sana biasanya HP dan semuanya diminta gitu ya, paspor semuanya diminta oleh majikan atau agent gitu. Terus dia tidak punya kontak atau mungkin bisa diganti nomornya gitu ya. Nah, diganti kadang-kadang kalau masih ada majikan yang baik dikasih HP tapi bingung kontaknya sudah diganti ya nomornya gitu. Mereka juga nggak ngerti saya harus berangkat kemana kalau ada kasus KBRI, kalau ada masalah ke KBRI itu atau KJRI, lokasinya di mana dia juga nggak mengerti. Ketika ada kasus seperti itu, memang kadang-kadang biasanya kalau ditelepon dan sebagainya itu susah ya KBRI, KJRI. Makanya membuat jejaring dengan serikat buruh migran yang ada di luar negeri. Saya yakin negara-negara yang dituju itu rata-rata memiliki sudah punya serikat buruhnya ya. Serikat buruh migran Indonesia. Misalnya di Taiwan ada, di Malaysia ada, di Singapura ada, gitu ya, Arab ada, semuanya saya yakin bisa. Atau kalau misalnya sekarang ada IT ya, bisa aja curhat di Facebook ya, FB kan itu kan dia cerita. Saya banyak temukan saya lagi dibuang oleh majikan saya membuat video dan sebagainya. Oh, kamu posisinya di mana? Nah, teman-teman yang ada di lokasi tersebut langsung mendekati gitu. Jadi seperti itu. Jadi ini yang memang rawan. Kalau bisa keluar masih bisa ya kita membuat dokumentasi. Kalau sudah di dalam rumah, apalagi di Arab gitu ya, Timur Tengah itu kan rumahnya besar-besar, jadi susah untuk keluar. Rasanya susah. Kalau masih di Asia saja masih relatif lebih mudah untuk memberikan perlindungan ketimbang mereka yang ada di Arab. Dan itu Mbak Tantri. Jadi jaringan-jaringan itu yang diperkuat itu. Kalau bisa menggunakan saya yakin sekarang semua orang bisa menggunakan medsos. Gitu. Iya, artinya kalau semuanya serasa buntu, ya manfaatkan saja sosial media yang Anda punya itu. Mereka langsung banyak bisa. Teman-teman yang akhirnya. Biasanya respon tercepatnya mungkin dari teman-teman NGO ya. Mungkin memang tupoksinya itu memberikan perlindungan untuk pekerja migran ini. Dan dengan segala catatannya yang seperti ini, kira-kira Bu Dokter pernah bikin sebuah kajian nggak secara akademis begitu ya? Apakah minat orang untuk menjadi pekerja migran itu so far sampai hari ini masih cukup besar? Cukup besar, saya yakin masih banyak gitu ya. Karena gini ya, memang di dalam Undang-Undang Dasar 45 pendidikan dan pengajaran atau pekerjaan itu kan ditanggung oleh negara ya. Ketika negara tidak memberikan jaminan itu, ya solusinya menjadi pekerja migran Indonesia. Apakah sebagian besar itu karena iming-iming penghasilan atau take home pay yang lebih besar ketimbang mereka jadi pekerja di Indonesia? Ya, saya yakin itu ya. Gitu ya? Ya itu. Jadi yang biaya
gaji yang mereka tawarkan itu lebih besar. Saya yakin juga di kalangan mahasiswa itu juga kalau misalnya di sini mentok ya akhirnya bisa ke luar negeri. Nah, ya. Cuman perlu diperhatikan kalau itu mahasiswa ya. Jadi harus ada biasanya G2G ya. Government to government. Itu perlu, biasanya government to government itu pilihannya ada di Korea, New Zealand itu ya, atau di Australia. Jadi mahasiswa kalau yang punya pendidikan itu bisa mencari informasi di BP2AMI itu gitu ya. Jadi mencari apakah ini, jangan sampai misalnya kemarin ada kasus, saya pernah nangani kasus dia dikirim di Belanda, ternyata itu bukan G2G, 500 orang. Ya, dia mahasiswa ini, semua mahasiswa dia tertipu oleh oknum gitu ya, oknum tokoh agama yang ada di situ gitu. Ya, ya. Jadi hal-hal itu yang harusnya menjadi catatan begitu ya. Jadi literasi menjadi pekerja migran itu bukan hanya kalangan yang tidak tidak yang belum pendidikan maksimal, tapi kalau sekarang mahasiswa itu juga banyak yang ingin pergi ke sana. Banyak yang ingin menjadi pekerja migran ya. Meskipun secara secara umum mereka relatif lebih bisa melindungi dirinya ketimbang mereka-mereka yang dari sisi skill itu unskill gitu ya. Yang kurang lah minimal. Oke, ada Bu Umi, terima kasih sudah mampir di perbincangan kali ini Bu Umi tentang pungutan liar yang sering menimpa PMI saat berada di karantina. Apakah ini tidak bisa dihapus, Bu? Apakah si PMI-nya bisa menolak? Nanti tunggu ya kalau Bu Doktor jadi Menteri Tenaga Kerja baru bisa menghapus ya, atau gimana? Di karantina itu maksudnya di P3MI ya, mungkin ya di apa namanya di P3MI waktu pelatihan atau di Bendul Merisi ya. Itu ada pungutan-pungutan nggak sih? Kalau misalnya kalau itu dia berada di, ya tadi saya sampaikan, kalau dia ada di P3MI yang legal, makanya saya minta para pekerja yang calon pekerja migran itu harus ngecek lagi. Kalau yang legal pasti nggak ada ya? Ya nggak ada. Pasti Rp0 ya? Nol, artinya nggak mungkin gitu karena ada pelatihan itu. Tapi kalau enggak, itu biasanya ini ya, misalnya saya pernah dulu nangani kasus ya, saya menemukan di Surabaya. P3MI-nya ini itu ada namanya menerima calon pekerja migran yang cukup banyak. Terus ya banyak beberapa pungutan dan sebagainya. Terus ada salah satu kasus yang ketika waktu itu saya pernah menangani, kok ada gelagat ya, ini pekerja migran kita ketuk gitu. Kita ditolak. Tapi begitu dengan pihak kepolisian, kita mengundang pihak kepolisian, Polsek itu saya ajak mereka buka. Ternyata di situ tempat penitipan. Ya, penampungan gitu lah ya. Penampungan. Begitu di penampungan mereka banyak beberapa pungutan. Ternyata, loh Bu, saya itu punya loh. Ini memang ada ada lambang-lambangnya, ada di tempat kantor ini ada PT-nya, saya sudah dilegalkan. Orang menjadi percaya memang, tapi dia tidak pernah mengupdate bahwa mereka harus tetap menyampaikan itu ke BP2AMI PT itu secara reguler. Artinya izin itu mereka mungkin punya izin, tapi izin itu sudah kadaluarsa dan itu harus diperbarui gitu ya. Ya, harus diperbarui. Ya, itu yang menjadi masalah. Tapi dan begitu langsung iya Pak Bu, kalau dari saya urus gitu. Tapi alasannya begitu. Iya. Jadi itulah catatan-catatan kita, dan kalau kemudian kita kembali ke judul kita membedah pelindungan, berarti memang harus diakui bahwa masih banyak yang bolong-bolong ya, Mbak Enda ya, yang dari BP2AMI itu. Memang harus hati-hati kalau mau berangkat itu segala informasi disiapkan gitu ya. Teman-teman di Visi punya data nggak, misalnya kalau dibandingkan
tahun-tahun yang sebelumnya dengan yang sekarang ini, apakah mereka yang berangkat menjadi PMI itu sudah relatif lebih banyak mereka yang punya skill, atau tetap lebih banyak juga yang mohon maaf mungkin jadi pegawai pekerja migrannya itu nanti jadi ART kayak di Hong Kong, kayak di mana, kayak di Arab. Gimana datanya? Jumlah yang berangkat ke yang tidak memiliki skill itu masih cukup banyak ya di Indonesia. Masih lebih besar dibandingkan mereka yang memang well educated ya? Ya, yang mempunyai pendidikan lebih tinggi itu memang rata-rata yang lulusan SMP, SMA-nya kan harus dites lagi. Itu masih memilih banyak yang ke Taiwan dan Hong Kong. Dan Taiwan sekarang mulai dicari ya calon pekerja migran itu. Tapi yang tidak memiliki skill itu memang juga masih cukup banyak gitu ya di Indonesia. Tapi sekarang juga masih lebih banyak lagi. Masih lebih banyak. Ya. Tetapi kalau misalnya kemudian boleh memprediksi dalam waktu kira-kira mungkin 5, 10, 15 tahun lagi, apakah animo ini masih akan cukup tinggi? Masih cukup tinggi gitu ya. Karena gitu ya? Karena di wilayah-wilayah, karena gini ya, karena faktor kemiskinan itu ya, kemiskinan itu yang mempengaruhi. Yang penting aku berangkat gitu ya. Mereka itu yang saya wawancara, sumpah Mbak, nang Indonesia disenani bojo terus gak dapat nafkah gitu. Dan lebih baik saya berangkat ke luar negeri, dapat uang. Pikirannya selalu begitu. Sudah stuck ya gitu, pikirannya karena harus berangkat. Gitu. Padahal juga nggak kurang-kurang juga cerita-cerita yang ironis begitu ya dari pekerja migran. Tapi ya itulah faktanya. Ini ada satu lagi dari sahabat Merkuri. Mbak Tari atau Bu Tari ini pernah dengar kalau ada kuliah sambil bekerja untuk anak-anak muda. Pernah tahunya itu di Taiwan, pagi kerja sore kuliah, ada asramanya. Nah, apakah itu legal atau tidak? Itu untuk pekerja migran ya, kuliahnya itu. Saya kurang tahu. Nggak ngerti saya ini. Kalau di Taiwan memang di Taiwan itu pekerja migran itu memang dilatih gitu. Jadi yang baik itu memang di Hong Kong dan di Taiwan ya. Jadi Taiwan jadi masih ada kesempatan untuk mereka boleh berkuliah belajar, sambil mereka bekerja. Itu memang ada kesempatan untuk ke sana. Dan mereka mengakui kalau hari Sabtu atau hari Minggu itu libur gitu ya. Ada hari-hari yang khusus kalau misalnya nggak mau libur akan dipertimbangkan dihitung kembali untuk mendapatkan upah lembur itu seperti itu. Jadi masih bagus lah gitu ya. Cuman persoalannya yang mau masuk ke sana kan harus dites lagi gitu loh. Tidak gampang gitu. Jadi kalau yang tidak masuk ke situ memang P3MI akan menurunkan, kamu layaknya di Malaysia, kamu layan di Arab Saudi, seperti itu. Gitu ya. Jadi negara tujuan itu juga punya level-level begitu ya, Mbak Endah ya. Oke. Dan itu Bu Tari kalau di Taiwan setahu Mbak Endah itu memang ada peluang ya untuk para pekerja migran itu kalau selain mereka harus bekerja sorenya bisa nyambi kuliah itu diperbolehkan. Tapi belum tentu itu di negara lain boleh. Belum tentu boleh belum juga tentu. Begitu ya. Oke. Dan kita tahu bahwa masih cukup banyak sampai hari ini ternyata peran-peran yang mestinya menjadi kewajiban pemerintah itu belum diselenggarakan sedemikian rupa. Seharusnya kalau boleh kemudian kita memberikan masukan kepada BP2MI, apa sih Bu Dr. Endah yang kurang-kurang dan harusnya itu tidak boleh tidak, ini mesti menjadi tanggung jawabnya BP2MI. Napa Bu? Ini ya, jadi sebenarnya cukup banyak ya yang harus. Tapi yang paling sederhana sebetulnya kalau BP2MI itu bekerja sesuai dengan tupoksinya secara maksimal, kita nggak butuh lagi P3MI, betul? Betul, memang betul ya. Itu. Monggo silakan dilanjut. Jadi kalau memang itu Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 itu mau diterapkan ya, BP2MI harus betul-betul siap gitu ya, menyiapkan segala kompetensi ya, yang untuk akan memberangkatkan calon PMI yang supaya tidak bermasalah. Dan bukan hanya sekedar
kompetensi skill saja, tetapi juga mindset, pola pikir itu harus dibangun juga gitu. Jadi pelatihannya itu bukan hanya sekedar fisik, tetapi juga kemampuan bargaining position dengan majikan misalnya. Kalau ini, saya sakit, maaf ya, saya nggak bisa mengerjakan dengan alasan seperti itu, harus berani. Kalau kita kan enggak ya, karena dipaksa aku. Ya, orang kita kan nggak enakan gitu ya, disuruh ya. Termasuk juga tadi yang paling sederhana adalah memahami budaya lokal ya, dan budaya lokal tempat dia bekerja. Lokal seperti itu. Jadi ketika OPP itu bukan hanya, ini yang paling penting, OPP itu jangan dilakukan satu hari dengan berbagai macam materi dari jam 8 sampai jam 9 ya, termasuk tanda tangan kontrak, terus pembelajaran budaya, pembelajaran hukum, terus pembelajaran bahasa. Saya aja kita nggak mampu ya dari jam 8 sampai jam 5, apalagi mereka dengan berbagai macam itu harus ada proses yang cukup banyak. Dan ketika akan berangkat di sana itu harus per wilayah, per negara gitu ya. Jadi kalau misalnya ke Hong Kong ya semuanya yang dilatih itu orang Hong Kong yang akan enggak itu campur. Iya, kalau orang kita bilang ojo dikebiau ya lah yo. Iya, siap mau berangkat kemanapun pelatihannya kurang lebihnya sama ya. Sama semua. Nggak masuk lah ya. Iya, nggak masuk. Baik, supaya bisa masuk saya sampai pada meminta closing statement-nya dari Bu Dr. Endah soal peran, harapan, dan juga bagaimana teman-teman di Visip UNER lah ya sebagai akademisi untuk dalam upaya untuk memberikan perlindungan PM ini seperti apa? Apa yang bisa disampaikan sebagai sebuah closing statement begitu? Saya harap kami ini punya tanggung jawab besar ya. Jadi kita sebenarnya harus mempunyai buku pedoman, panduan atau modul tentang proses pra penempatan sampai penempatan. Bahkan itu belum ada ya? Ya, belum banyak yang sudah ada, tapi nampaknya itu perlu dikaji lagi gitu ya, karena kita harus melihat pada kita menggunakan rujukan undang-undang tahun 2017. Itu yang perlu kita buat. Terus kita apa yang saya sampaikan itu, bagaimana sih pra penempatan itu yang apa yang harus disiapkan, penempatan itu apa yang harus disiapkan. Itu semuanya harus membuat beberapa modul yang itu harus disampaikan ke wilayah-wilayah yang mayoritas pengiriman PM-nya tinggi. Itu yang harus, dengan mungkin ya kita harus melakukan juga pengabdian ya, salah satu Tridharma perguruan tinggi itu adalah pengabdian. Kita harus menyampaikan ke kelompok-kelompok masyarakat ini loh yang mereka harus mereka butuhkan, jangan keburu-buru berangkat yaitu dengan menggunakan media medsos untuk melihat apakah ini PT GMI-nya ini legal atau tidak. Itu harus mereka mengetahui semua seperti itu. Hak dan kewajiban pekerja migran itu apa, itu belum pernah sampai ke sana itu. Ya, itu baik ya, di saat pemerintah belum bisa men-take over semua yang harusnya menjadi kewajibannya, maka upaya-upaya untuk melakukan pengabdian masyarakat mewakili kalangan akademisi paling tidak di Visip UNER, apa yang disampaikan Bu Dr. Endah menjadi penyemangatan yang luar biasa ya. Semoga ini kemudian bisa benar-benar diejawantahkan, diimplementasikan sehingga makin banyak nanti seperti judul diskusi kita hari ini, membedah pelindungan pekerja migran, makin banyak nanti PMI kita yang mendapatkan perlindungan sesuai dengan karena dia disebut pahlawan devisa negara. Saya lihat di internet itu berapa Bu? Data BI ya, kuartal 2 berarti kan pertengahan ya 2022 ya. Itu sudah pengirimannya sampai 2,39 miliar US dollar. Tinggal dikalikan saja dengan 14-15 ribu ya, berapa triliun. Luar biasa loh ya. Dan itu bukan angka yang kecil. Sayang kemudian kalau mereka ternyata masih tersia-siakan di negeri orang begitu. Tapi hari ini kita sudah punya satu tokoh, namanya adalah Dr. Sri Endah Kinasih Estos MSI,
yang nanti akan ada di garda paling depan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia ya. Alamatnya di Visipuner. Silakan nanti bisa menghubungi Mbak Kiki. Bisa menghubungi Mbak Kiki untuk ketemu sama beliaunya. Tapi Mbak Endah, Bu Dokter, thank you ya. Terima kasih banyak. Sehat-sehat terus ya. Alhamdulillah, semoga cepat sembuh ini flu saya. Iya, betul. Amin, amin. Baik, sampai di sini perbincangan di Dialog Sosial Politik The Series kerja bareng Mercury FM dengan Visipuner. Saya Aldi juga harus segera mohon pamit. Sampai jumpa dalam perbincangan selanjutnya.